Oke guys, perkenalkan gue Bris. Ini video pertama gue di channel ini. Buat perkenalan singkat aja, kenapa gue bikin channel ini? Alasannya karena gue mau bikin channel YouTube untuk gue nge-review anime yang gue tonton atau ya terkadang manga buat isi waktu luang gue. Jadi ya gitu aja perkenalan singkat dari gue. Evangelion. Dari pendapat orang ya ada yang bilang ini anime sakit karena ceritanya begitulah. Nah, jadi Evangelion itu bisa dibilang anime tua. Ya udah sepuh, udah dari tahun 1995 ya. Genrenya itu mecha, sci-fi, pasca apokaliptik ya. Dan ada psikologinya, itu perasaan gue dong, tapi ya emang ada sih. Juga anime ini digarap sama studio Gainax. Studio lawas ya jelas ya. Publishernya Tatsunoko Production. Oh iya, hampir lupa. Nama autornya itu Hideki Anno. Itu sebenarnya ada beberapa timnya gitu ya. Tapi ya autor utamanya itu yang disebut di Google at least itu si Hideki Anno ini. Cerita. Buat cerita dari Evangelion ini gue kasih kalian ringkasan cerita aja. Santai kok, nggak ada spoiler. Jadi yang belum nonton aman aja. Oke, jadi cerita ini berawal dari dunia yang bisa dibilang udah setengah kiamat, bukan setengah lagi. Emang udah kiamat ini ya. Lihat lautnya aja warna merah loh ya. Terus anime ini bersetting di tahun 2015. Dunianya udah masa-masa akhir karena ada kejadian yang dikasih nama Impact. Jadi impact ini sebenarnya ada dua. Yang di awal-awal cerita at least itu ada first impact sama second impact. First impact itu bisa dibilang awal dari dunianya si Evangelion ini. Jadi ada bulan Black Moon. Black Moon itu namanya Black Moon itu ya, nabrak bumi dan bawa si Lilith. Lilith itu angel. Kenapa nggak tahu? Kenapa namanya angel? Nggak tahu juga. Karena mereka kasihnya itu terserah mereka. Jadi ya nabrak bumi dan menciptakan kehidupan di bumi, terus menciptakan bulan juga, bulan dunianya Evangelion ini. Jadi bulan itu dari tabrakan juga ya. Ini kalau nggak salah buminya kita nih dari ya kejadiannya nabrak juga, jadi bikin bulan. Ya kalau nggak salah sih, aku nggak terlalu ngerti astronomi ya. Jadi oke, lanjut. Nah kalau second impact ya, second impact itu bener yang ngancurin dunianya lebih tepat. Ya emang lebih ngancurin. Gara-gara kebangkitan Adam. Dia bangkitnya itu di Antartika dan bikin es meleleh dan permukaan laut itu naik. Jadi ya kayak permasalahan kita sekarang, cuman di Evangelion ini lebih parah sih. Kayak instan gitu langsung duer, meledak gitu ya. Bukan meledak sih, emang bangkitnya itu panas. Jadi bangkitnya si Adam ini, gak tau namanya Adam, tapi ini bukan agama, santai aja. Ini cuman anime, jadi ya gak usah dibawa serius. Nah MC-nya itu si Ikari Shinji, anaknya cukup kasihan ya, karena dia dah ibunya meninggal pas dia kecil. Ini bapaknya si Gendo itu kayaknya gak peduli sama anaknya sendiri. Semacam ditelantarin, bukan semacam lagi, emang ditelantarin banget, kasihan ya. Masih kecil juga udah dapat cobaan begitu. Nah jadi inti ceritanya itu tentang umat manusia yang ngadepin dunia yang udah hampir di ujung tanduk. Kayak mau berakhir dunianya yang setelah ledakan second impact tadi ya. Nah mereka itu diserang sama yang namanya angel. Ya semacam kaiju atau monster gitu ya. Kenapa disebut angel atau malaikat? Kurang tahu. Jangan tanya gua. Mereka lawan pakai Eva. Robot mecha, robot-robotan kayak Gundam gitu ya. Dipiloti sama literally anak kecil lo ya. Damn. Ya kira-kira gitulah ringkasan cerita dari Evangelion ini. Emang ceritanya agak-agak gimana gitu. Tapi lumayan menarik sebenarnya. Buat rating ceritanya karena endingnya agak kurang, karena asal kalian tahu aja, ending dari Evangelion versi anime itu kurang. Bisa bilang jelek. Aku gak suka. Buat rating ceritanya jadinya karena endingnya begitu. Ratingnya adalah 8,8/10. Visual. Nah, tadi kan kita udah bahas tuh ceritanya lumayan menarik sebenarnya. Cuman sayang ya, ending anime ini tuh rada mengecewakan, kayak ada yang kurang gitu. Tapi overall oke lah. Nah, buat visualnya, ini anime dibuat tahun 90-an. Gila, bagus. Mulus walaupun masih pakai rasio 4:3 ya, tapi it's okay. Masih bisa dimaklumi lah. Anime lama juga. Nah buat visual dunianya mantap banget. Ini bener-bener kerasa dunia itu di ujung tanduk. Coba itu lautnya warna merah cuy. Ya tadi gue bilang sih. Terus buat angelnya, kayak musuhnya di sini, buat putih itu, itu unik, bervariasi, gak bosenin ya, gak monoton. Ini autor kreatif bet ya. Buat zaman itu juga buat model Evanya, kayak mereka itu, dah gak usah ditanya lagi. Detail-detail modelnya kayak tajam-tajam gitu, gimana ya ngomongnya. Detail-detail mekanisnya juga
bagus, apalagi pas mereka lagi siap mode tempur pas mau masukin entry plug itu. Entry plug itu maksudnya alat yang buat nempatin pilot dan dimasukin ke robot ya. Oke, lanjut. Itu gila detailnya mantep banget, apalagi pas kokpitnya mau kebuka. Buat zamannya sih itu mantap sekali ya. Tapi ya modelnya itu banyak yang mirip-mirip, terutama bagian body, tapi it's okay karena ya mereka masih mikirin tuh model buat melawan bencana gitu ya. Ya udah tinggal bikin mirip-mirip aja gitu. Oke, visual buat pergerakan mekanya itu sangat-sangat Mamma Mia, bagus banget. Jadi ya rating buat visualnya 9,3/10. Mantap banget buat zamannya. Walau ya ada beberapa minus tapi termaafkan. Musik dan sound effect. Buat musik dan sound effect ini, wah, aku suka sih. Oke, kita bahas sound effect dulu pertama-tama ya. Ada beberapa sound effect yang cukup membekas nih. Pertama, suara pas entry plug masuk ke dalam Eva itu Mamma Mia. Terus suara roarnya si Eva 1 pas berserk mode itu, wah, gila sih. Aku suka banget. Terus ya pas mereka mau siap tempur lawan Angel, tiba-tiba aku itu loh, suara komputer itu satisfying banget. Sama pas Evanya gerak atau jalan. Gerak kayak jalan gitu lah, atau lari. Sekarang buat musik nih. Openingnya yang judulnya tuh Zankoku no Tenshi no Teise atau The Crow Angel Thesis kalau di bahasa Inggris ya. Ini tuh musiknya literally, kalau dari yang gue denger nih, itu ada beberapa bagian yang nyambung sama ceritanya. Yang ceritain simpelnya itu anak-anak muda yang berjuang melawan malaikat yang cruel atau kejam gitu ya. Penyanyinya itu Yoko Takanashi. Coba kalian dengerin singkat dulu. Musiknya sih lumayan asik ya. Lumayan lagi, emang bagus. Overall bagus. Nah, sekarang buat anthem atau musik penutup dari Evangelion ini ya. Judul aslinya itu In Other Worlds, diganti jadi Fly Me to the Moon. Penerus aslinya itu Bart Howard, dinyanyiin sama Megumi Hashibara buat versi Evangelionnya ini. Suaranya lembut banget, enak buat didengar. Sesuai sama tema lagunya yang santai. Oke, buat ratingnya dari musik sama sound effect-nya 8,9/10, sangat pas sih. Mantap. Fun fact. Buat fun fact ya, gak bakal selalu ada di videoku, karena emang kebetulan aja dan aku tahu fun fact dari Evangelion ini. Ya, aku depannya bakal aku usahain bakal ada fun fact-nya biar lebih seru. Jadi aku cari dulu yang tersembunyi di anime itu apa ya. Oke, lanjut. Balik lagi ke fun fact ya. Yang aku tahu itu robot yang atau mecha yang mereka kendarain itu sebenarnya gak sepenuhnya robot. Ini tuh robot biologis. Ini intinya ada tulang dagingnya gitu. Jadi tampilan luar mereka itu kayak armor buat ngelimit power mereka. Nah, jadi tampilan asli itu begini. Wah, rada serem tapi keren sih. Ya, terus kalau diperhatiin lagi, ada inti atau core warna merah bulat di badannya kayak Angel. Nah, ini loh yang menarik. Eva itu sebenarnya kayak klon dari Angel pertama. Namanya Adam. Nah, cairan di dalam entry plug yang warna oranye itu asalnya dari Lilith, Angel kedua. Wah, menarik nih. Jadi mereka lawan Angel pakai Angel. Kayak api lawan api ya. Wah, mind blowing sih. Kesimpulan, Evangelion ini anime menarik kok. Tapi lumayan dark. Bukan lumayan lagi, emang dark. Nah, buat generasi sekarang, aku ngerasa mungkin Evangelion ini agak sulit buat diterima ya. Karena ceritanya yang dark itu. Tapi gak menutup fakta kalau anime ini bagus, kecuali ending animenya kurang. Dan anime ini tuh revolusioner di zamannya. Pas zaman itu gak ada tuh yang aku dengar ya, namanya mecha tapi biological atau ya ada dagingnya sama tulangnya gitu. Sangat-sangat bagus sebenarnya. Dan ya nanti ada lanjutannya dari video ini, lebih tepatnya buat bahas movie sama versi rebuild. Atau mungkin ya sekalian bahas manga kali ya. Lebih tepatnya ending manganya. Oke, buat rating akhir dari anime Evangelion ini adalah 9/10. Bagus. Kecuali endingnya kurang. Kalau kalian mau lihat nih. 僕はここにいてもいいのかもしれない。そうだ、僕は僕でしかない。僕は僕だ。僕でいたい。僕はここにいたい。僕は
はここにいてもいいんだ。おめでとう。おめでとう。おめでとう。おめでとう。おめでとう。おめでとう。めでたいな。おめでとうさん。おめでとう。おめでとう。おめでとう。おめでとう。おめでとう。ありがとう。Begitulah. Gitu doang. Makanya aku kecewa sama endingnya. Oke, udah sampai penutup nih. Jadi ya itu aja sih review atau pendapat pribadi dari gue mengenai anime Evangelion ini. Mohon maaf kalau gue ada salah kata. Dan sekali lagi gue mau bilang ini pendapat pribadi atau subjektif. Jadi kalau ada yang gak setuju bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Ama kalian bisa kasih saran kok buat channel ini biar channel ini bisa berkembang. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih udah nonton. Ciao.